Ramajini, bukan Pak Mas. Masih semangat? Mana suaranya? Pemirsa, langsung aja kita sambut tepuk tangan yang meriah dan pelepasan burung onta. Ini bintang tamunya seksual banget. Laki-laki kalau nggak punya keimanan kuat, itu celana bisa melorot sama isi-isinya. Kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah. Cinta Penelope. Waktu untuk pacar, waktu cari pacar, waktu untuk pacar, waktu cari pacar, waktu Jasai terus begini. Balik. Penontonnya bagus. Untuk Bambang Pentol Korek bentar. Kembali ke good evening to my lovely Cinta Penelope. Welcome to Not For Eyes. How are you today? I'm good. Senang banget diundang lagi ke sini. Udah lumayan lama ya Mas ya. Terima kasih. Saya juga senang dengan bintang tamu dirimu yang artis pendukung rating dan sharing juga. Amin ya Allah, amin. Ngomongin mengenai tema kita yaitu misteri pesugihan buto ijo. The bleak of the blah bleed the batu bleed the blah. Bahasanya itu artinya misteri pesugihan buto ijo. The bleed the blah the bleed the blue blah. Ya. Itu bahasa antara Norwegia sama Ukraina dicampurkan satu. Udah lama itu Mas. Lama sedengnya Mas. Lu nyolot aja sih Mas gua. Kabarnya dirimu punya cerita menarik tentang buto ijo. The big green. Buto tuh gede, ijo tuh kan hijau. Green itu. Boleh dong diceritain seperti apa yang pernah kamu alami? Apakah kamu pernah melihat sosoknya, atau kamu pernah lihat ijonya, atau mungkin lihat kolornya? Kolornya doang. Enggak, itu kan huluknya Indonesia ya. Oh gitu. Iya, jadi kalau aku emang pernah dulu jadi di Jambi, daerah Jambi. Tempat tinggal aku dulu sempat magang di Jambi. Iya. Dan itu ada warung situ rame, terus nasi uduk rame, terus dan enak tapi makan di sana. Enak banget, tapi kalau misalnya udah di rumah dibawa pulang itu nggak enak gitu. Dan emang aku kan dibilang punya sixth sense ya, alhamdulillah gitu. Pernah aku lagi makan di situ, makan, terus tiba-tiba di situ aku ngeliatin kayak ada makhluk yang netesin air ludah. Jadi pas aku makan di sana tuh kayak bau bangke, cuman bagi orang yang nggak tahu tuh kayak enak aja. Terus tempat itu tutup setiap hari Jumat, dia tutup, dan pokoknya sebulan itu 3 kali hari Jumat dia harus tutup deh. Padahal dia ngantri gitu. Kalau boleh tahu warna warungnya apa? Warna warungnya biasa. Catnya. Biasa tuh ada warnanya. Iya, maksudnya putih, maksudnya nggak, bukan berarti dia buto hijau. Warungnya hijau juga bukan. Luar. Kan menurut image orang kalau hijau mesti punya buto hijau, belum tentu. Nah, saya dulu cat rumah saya hijau, dipikir punya buto hijau. Tersinggung pikiran saya tuh, gua ganti cat putih semua. Diomongin lagi rumah kayak puskesmas. Nggak enak telinga saya, panas. Aduh, ini omongan orang tuh ada. Wah, malu saya. Kok ganti cat hitam semua. Cat hitam. Yang punya rumah kayak genderuwo. Nggak enak. Diomongin rumah tak bakar. Aku duduk di tempat pembakaran itu. Yang punya rumah stres banget.
balik kalah. Orang tuh paling gampang tuh nyalain orang lain. Selalu dirinya merasa benar. Ya kayak kalian-kalian itu. Seperti apa sih sosoknya Buto Ijo yang dirimu kalau lihat nih? Monggo. Kalau aku nih agak bingung nih ya, waktu itu soalnya ada dua makhluk yang aku lihat. Satu kuntilanak, satu yang orang bilang Buto Ijo gitu. Karena emang kayak barong, ngerti gak sih mas? Mukanya tuh kayak barong gitu kan. Kalau dibilang badannya hijau juga aku nggak terlalu lihat dia hijau karena gelap. Dan itu tinggi. Terus taring. Bertaring. Ya, taringnya ada berapa? 2 atau kalau saya kan taring mas. Semua ini ya. Kan kalau orang tuh paling 4 ini taring semua. Dan gigi kan biasanya cuma 32. Ini ada 106 itu semua. Jadi kalau kurang lauk pauk gua makan satu persatu. Tapi taringnya 4. Kalau taringnya semua tuh gigi apa celurit banyak. Jadi bentuknya kayak gitu barong, terus giginya kayak gimana katamu? Iya 2 keluar aku lihat, 1 sini. Cuman tapi enggak apa? Kan kalau misalnya ngomongin soal Buto Ijo pada bingung ya mas ya, sosoknya kayak apa. Lebih baik sambil diceritain sama Cinta, kita juga menghadirkan Buto Ijonya. Ada. Sudah berani. Udah berani. Maaf dong mas. Ini udah berani. Lu ingat, lu dulu jadi co-host di sini aja diseret-seret sama Pepi lo di sini. Lu Pepi bilang katanya Buto Ijo. Bener banget gak? Udah nih, kamu mau nangkutin orang atau mau di sini? Enggak mas. Tadi maksud aku biar lebih jelas, bukannya Pepi sini bukan berarti Pepi Buto Ijo, maksudnya sini Pep ngobrol bareng. Iya, ngobrol sama Buto Ijo itu. Udah, nggak usah dibener-benerin. Gua tahu arah omongan lu kemana. Dia mah orangnya sabaran banget. Tapi bener kamu gak mirip gak? Ini takut subjektif, objektif aja ya. Iya. Gua mirip Buto Ijo nggak? Ya. Makasih. Silakan Mbak Cinta. Nah, bingung gua. Enggak, jadi gini loh mas. Kalau menurut aku sih orang bilang Buto Ijo tuh semuanya terbentuk tuh dari sini sih. Aku jujur aja selama aku melihat makhluk gaib, nggak pernah melihat yang jelas. Selalu kayak asap, cahaya, kalau nggak bayangan. Contohnya gini deh, orang bilang iya Cien di situ ada kunti, ada Buto Ijo. Jadi pada saat aku ngelihat sosok itu terbentuk karena mindset aku sendiri, aku yakin gitu. Jadi aku nggak terlalu mempercaya itu. Cuman aku pernah ngelihat itu dia begini. Ininya bayangan kayak ludah gitu. Jadi gitu. Lu cuman bapakmu ngapain kok sampai bisa? Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang praktisi spiritual yang akan menjelaskan secara detail tentang sosok-sosok gaib. Siapakah dia? Kita sambut Mbah Bejo. ngobrolin batu ya ngomongin batu sama ya batunya luar biasa. Aku juga batu tapi nggak tak taruh situ. Iya, ya gandul-gandul kayak gitu tapi ya. Balik kalah. Selamat malam untuk Mbah Bejo. Apa kabarnya? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Lama iya, kita. Selamat malam Mas Teguh, Mas Dadi dan semuanya. Lama nggak jumpa, mungkin sekarang dijumpakan lagi. Semoga ini semuanya pada dikasih kesehatan. Amin. Balik untuk Mbah Bejo atau Mr. Fortune ini. Bejo dan beruntung atau Mr. Laki keberuntungan.
Ijo. Sehubungan dengan tema kita malam ini tentang misteri pesugihan buto ijo, the big of the green of the world. Apa sih Mbah Bejo yang disebut dengan buto ijo? Ya. Menarik sekali nih Mas. Mungkin saya teringat waktu masih kecil, mungkin kita orang Jawa yang disebut buto ijo itu dulu mungkin cerita legenda ya Mas. Cerita legenda kita ingat mungkin Timun Mas. Iya. Timun, lu punya kan, Beb? Ya, punya kan Timun mungkin Mas? Ingat ya? Iya. Timun Mas. Timun Mas. Kalau orang Jawa bilang mungkin bukan gandru, bukan apa? Buto ijo bukan. Itu raksasa. Raksekso gitu. Itu raksasa besar. Kalau orang Jawa bilang tadi buto ijo. Itu dia sering sekali, dan itu memang senangannya mainan dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil diculik dari setelah dilahirkan oleh ibunya, diambil kalau orang Jawa dicolong gitu ya. Itu dicuri, terus itu dibawa pulang, dibesarkan untuk mainan. Setelah besar nanti untuk disantap untuk sajian tiap harinya, seperti itu. Itu kalau ceritanya itu ya. Ya itu mungkin itu juga legenda Mas, dan juga nyampe sekarang pun kita sudah sering mengatasi seperti itu masalah buto ijo gitu Mas. Gitu. Jadi buto ijo itu memang ada ya Mbak ya? Ada Mas. Biasanya dia tempatnya di mana biasanya Mbak? Senengnya Mbak? Senengnya kalau buto ijo itu sekarang dimanapun ada, yang jelas itu di pohon-pohon yang besar, pohon yang besar, dan juga kecil nggak doyan dia. kurang rindang Mas. Iya. Kegedean buto ijonya. Makanya punyaanmu pohonnya jangan dipotong dari rindang. Kali kalah. Emang buto ijo itu banyak macamnya ya. Katanya ada buto merah, buto kuning, buto ijo, buto galak. Bisa dijelasin Mbak, monggo Mbak? Ya. Setahu saya dari kecil, mungkin orang menyikapi dari kecil, dan juga saya sering sekali mengantar orang memang itu sudah memang butuh sekali, dan memang itu pasrah sekali itu di satu tempat itu beliaunya memuja begitu Mas. Itu warnanya bukan merah, kuning, hijau kayak balonku ada 5 aja Mas. Enggak seperti itu Mas. Enggak. Ya jadi yang saya lihat, saya ketahui itu cuman hijau aja. Beda dengan gandaruwo Mas. Kalau gandaruwo itu pasti bulunya itu memang banyak, dan juga seperti sapu apa itu ijuk ya, seperti itu. Kalau yang buto ijo enggak, bulunya lemes, halus, banyak, cuman enggak begitu seperti apa genderuwo begitu Mas. Balik kalah. tanya Mas. Ya boleh. Sama Mbak. Iya Mas. Maaf nih Mbak, tahu sejarahnya ya? Kenapa dia berwarna hijau, memilih warna hijau? Enggak itu warna polkadot atau warna ungu gitu? Ada sejarahnya. Kenapa? Polkadot nanti bikin kayak ini dong. Enggak ini. Band dong. Nanya sejarahnya. Kayak pecah dase gitu loh. Kenapa hijau gitu loh? Ya. Mungkin penjabarannya susah dan juga belum di riset, dan juga mungkin belum ketemu di situ ya. Karena selama ini yang saya ketemukan dari cerita legenda maupun cerita orang Jawa itu memang warnanya seperti itu Mas. Iya. Mbah, bawa lukisan buto ijo nggak Mbah? Ya. Tolong ditunjukin. Kebetulan Mas, pas saya diundang oleh beberapa Perdana Menteri Nigeria, masyarakat di Jawa Tengah sana Mas, itu ada yang memelihara pesugihan buto ijo. Jadi saya lukis lab itu langsung Mas, bisa lukis. Ya. Buto ijo udah diem begini. Jadi perbedaan buto ijo sama gandaruwo Mas. Wos, ya ini bedaannya gendron buto ijo. Tapi setahu aku tuh kalau misalnya kayak merah buto ijo gitu, ntar tuh anaknya waktu yang di Jambi itu anaknya meninggal Mas. Oh meninggal? Iya. Anaknya meninggal, berapa kali udah meninggal anaknya? Satu doang jadi tumbal gitu, benar nggak? Umur berapa meninggal? Wush.
Ini yang apa ini? Buto ijo apa Ya, ya? ini buto ijo, Mas. Tuh kan kayak barong kan? Ya kayak barong bener. Oh, kayak barong. Ini, yang ini. Ya, Kayak barong bener ya? Kayak Emang gini. iya. Iya. Wah ngeri ya. Oh ini cuma satu. Jangan dihadapin ini kayak ngaca malahan saya malah. Agak miring sana kok. Malah kayak ngaca saya. Mas, jangan takut. Buto ijo ketemu lu, cium tangan Mas. Kalah serem. Ini disimpan lagi. Mbak Cinta, bener seperti ini ya? Iya, yang kayak aku bilang tadi kan kayak barong gitu. Dia nggak, aku ngeliat tuh nggak nyata hijau, tapi ya gelap-gelap kayak gitu aku Iya, ngeliatnya gitu. Mbak Bejo, apa sih perbedaannya buto ijo dengan tuyul, pocong, dan lain-lain? Katanya buto ijo lebih sadis ya. Kenapa suka makan tumbal nih Mbak? Monggo. ya. Memang bedanya banyak sekali, Mas. Kalau tuyul, mungkin semuanya orang melihara tuyul itu pasti ada barternya. Ini kalau barter dengan buto ijo itu lebih ekstrim lagi, Mas. Setiap tahun pasti akan memakan tumbal. Itu pasti. Keluarga atau orang lain? Pertama keluarga dulu yang disayangi, Mas. Yang apa? Yang disayangi, yang dicintai. Waduh. Salah satunya itu. Itu bener Mbak, ya ada yang meninggal yang di Jambi Iya, itu. emang iya anaknya meninggal yang paling kecil. Disayang. Terus baru Kalau sudah semuanya mungkin keluarganya sudah yang disayangi habis, bisa untuk orang lain, ditumbalkan orang lain. Itu banyak sekali kejadian-kejadian. Mungkin di saat ini pun dengan teknologi canggih seperti ini pun masih ada, Mas Wikul, di pedesaan. Oh, di pedesaan. Di pedesaan. Nah, kalau tuyul kan cari uangnya itu dengan ngambil uang-uang gitu ya. Kalau buto ijo cara kerjanya gimana tuh, Mbak? Ya otomatis yang punya itu pertanyaannya bagus. ya otomatis yang punya itu nggak diem aja terus dia bawa uang begitu, enggak, Mas. Tapi harus ada sarana dan prasaranya. Dia selalu akan kerja apapun lah, yang jelas ada usaha apapun. Itu yang bisa. Oh, energinya mengarahkan untuk para orang berlalu lalang di depan itu kayak Bisikan, tertarik, gitu, iya, bisikan. kayak tertarik. Udah makan di situ, lapar makan enak tuh enak. Belum lihat itunya udah kayaknya, wah, tapi mau makan enak. Cenderung ke ini ya Mas, ya, ke penglaris ya. Kayak penglaris ya, Mbak ya? Ya, bisa penglaris, tapi itu sendiri apa, Mas? Bisa mengambil di brankas ya, di brankas, suatu brankas. Bisa kayak kamu nggak usah buta ijo, kadang-kadang bisa ngambil itu. Nah, emang kotak amal di masjid loh, pura-pura tidur gini tapi tangannya plek itu sambil buka-buka gemboknya gitu. Bisa. Nah, Di rumah dia banyak kotak amal. Balik karena untuk bidadariku Cinta Penelope. Kabarnya dirimu pernah membuktikan sendiri dan melihat orang-orang mempunyai toko-toko besar dan ternyata mempunyai pesugihan. Gimana sih ceritanya? Ini mumpung ada Mbak. Jangan dijawab dulu. Karena ya, pariwaranya ini bukan empat mata ini, dan pemirsa pasti penasaran dan rasa ingin tahu apa yang nanti akan diceritakan Cinta Penelope. Jangan kemana-mana. Tetap bukan Pak? Terus? sampai akhirnya suaminya nggak ada. Jadi saya taunya itu, saya kan punya anak 2. Punya anak. Anak pertama tiba-tiba demam, sakit, terus meninggal. Tentu. Nah, saya dulu cat rumah saya hijau, dipikir punya buto hijau. Tersinggung pikiran saya tuh, gua ganti cat putih semua. Diomongin lagi rumah kayak puskesmas. Nggak enak telinga saya, panas. Aduh, ini omongan orang tuh ada. Wah, malu saya. Kok ganti cat hitam semua. Yang punya rumah kayak genderuwo. Nggak enak. Diomongin rumah tak bakar. Aku duduk di tempat pembakaran itu. Yang punya rumah stres. Kembali karena orang tuh paling gampang tuh nyalain orang lain. Selalu dirinya merasa benar. Ya kayak kalian-kalian itu. Seperti apa sih sosoknya buto ijo yang dirimu kalau lihat nih? Monggo.
Kalau aku nih agak bingung ya, waktu itu soalnya ada 2 makhluk yang aku lihat. Satu kuntilanak, satu yang orang bilang buto ijo gitu. Karena emang kayak barong, ngerti gak sih mas? Mukanya tuh kayak barong gitu kan. Kalau dibilang badannya ijo juga aku nggak terlalu lihat dia ijo karena gelap. Dan itu tinggi. Terus taring. Bertaring. Ya, Taringnya ada berapa? 2 atau kalau saya kan taring mas. semua ini ya. Kan kalau orang itu paling 4 ini taring semua. Dan gigi kan mana suaranya? Pemirsa, langsung aja kita sambut tepuk tangan yang meriah dan pelepasan burung onta. Ini bintang tamunya sensual banget. Laki-laki kalau nggak punya keimanan kuat, itu celana bisa melorot sama isi-isinya. Kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah. Cinta Penelope. Waktu tutup pacar, waktu cari pacar, waktu tutup pacar, waktu cari pacar, waktu Jasai terus begini. Balik. Penontonnya bagus. Untuk Bambang Pentol Korek bentar. Balik. Untuk Mbah Bejo atau Mr. Fortune ini. Bejo dan beruntung. Atau Mr. Lucky keberuntungan. Bejo. Sehubungan dengan tema kita malam ini tentang misteri pesugihan buto ijo, the big of the green of the world. Apa sih Mbah Bejo yang disebut dengan buto ijo? Ya. Menarik sekali nih mas. Mungkin saya teringat waktu masih kecil, mungkin kita orang Jawa yang disebut buto ijo itu dulu mungkin cerita legenda ya mas. Cerita legenda kita ingat mungkin Timun Mas. Iya. Timun, lu punya kan Beb? Ya dah. Punya kan Timun mungkin Mas? Ingat ya? Iya. Timun Mas. Timun Mas. Kalau orang Jawa bilang mungkin bukan gandru, bukan apa? Buto ijo bukan. Itu raksasa, raksakso gitu. Itu raksasa besar. Kalau orang Jawa bilang tadi buto ijo. Itu dia sering sekali, dan itu memang senangannya mainan dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil diculik dari setelah Timun, lu punya kan Beb? Ya dah. Punya kan Timun mungkin Mas? Ingat ya? Iya. Timun Mas. Kalau orang Jawa bilang mungkin bukan gandru, bukan apa? Buto ijo bukan. Itu raksasa, raksakso gitu. Itu raksasa besar. Kalau orang Jawa bilang tadi buto ijo. Itu dia sering sekali, dan itu memang senangannya mainan dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil diculik dari setelah dilahirkan oleh ibunya, diambil kalau orang Jawa dicolong gitu ya. Itu dicuri, terus itu dibawa pulang, dibesarkan untuk mainan. Setelah besar nanti untuk disantap untuk sajian tiap harinya, seperti itu. Itu kalau ceritanya itu ya? Ya itu mungkin itu juga legenda mas, dan juga nyampe sekarang pun kita sudah sering mengatasi seperti itu masalah buto ijo gitu. Jadi buto ijo itu memang ada ya Mbak ya? Ada mas. Biasanya dia tempatnya di mana biasanya Mbak? Senengnya Mbak? Senengnya kalau buto ijo itu sekarang dimanapun ada, yang jelas itu di pohon-pohon yang besar, pohon yang besar. Dan juga kecil nggak doyan dia.
kurang rindang, Mas. Iya. Kegedean buto Rindang. hijaunya. Makanya punyaanmu pohonnya jangan dipotong dari rindang. Ngomongin mengenai tema kita yaitu misteri pesugihan buto ijo. The bleak of the black bleed the batu bleed kita. Bahasanya itu artinya misteri pesugihan buto ijo. The bleak the black the bleed the blue black. Iya. Itu bahasa antara Norwegia sama Ukraina dicampurkan satu. Udah lama itu, Mas. Lama sedengnya, Mas. Lu nyolot aja sih mah gua. Kabarnya dirimu punya cerita menarik tentang buto ijo. The big green. Buto tuh gede, ijo tuh kan hijau. Green itu. Boleh dong diceritain seperti apa yang pernah kamu alami? Apakah kamu pernah melihat sosoknya atau kamu pernah lihat ijonya atau mungkin lihat kolornya? Kolornya doang. Enggak, itu kan huluknya Indonesia ya. Oh gitu. Iya, jadi Huluknya Indonesia. kalau aku emang pernah dulu jadi di Jambi, daerah Jambi. Tempat tinggal aku dulu sempat magang di Jambi, ya. Dan itu ada warung situ rame, terus nasi uduk rame, terus dan enak tapi makan di sana. Enak banget, tapi kalau misalnya udah di rumah dibawa pulang itu nggak enak gitu. Dan emang aku kan dibilang punya sixth sense ya. Orang memang itu sudah memang butuh sekali dan memang itu pasrah sekali itu di satu tempat itu beliaunya memuja begitu, Mas. Itu warnanya bukan merah, kuning, hijau kayak balonku ada 5 aja, Mas. Enggak seperti itu, Mas. Enggak. Ya jadi yang saya lihat, saya ketahui itu cuman hijau aja. Beda dengan Gandaruwo, Mas. Kalau Gandaruwo itu pasti bulunya itu memang banyak dan juga seperti sapu apa itu ijuk ya, seperti itu. Kalau yang buto ijo enggak, bulunya Lemes. Halus. banyak, cuman enggak begitu seperti apa gendruwo begitu, Mas. Balik kalah. Tanya, Mas. Ya boleh. Sama Mbak. Iya, Mas. Maaf nih, Mbak, tahu sejarahnya ya? Kenapa dia berwarna hijau, memilih warna hijau? Enggak itu warna polkadot atau warna ungu gitu. Ada sejarahnya kenapa Polkadot nanti bikin kayak ini dong. Enggak, ini band dong. Nanya sejarahnya. Kayak pecah dase gitu dalamnya. Kenapa hijau gitu loh? Ya. Mungkin penjabarannya susah dan juga belum di riset